warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nanda sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga, Bu. Ya, baik. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran hari ini, baiknya kita mulai dengan berdoa ya, Nanda. Iya, Bu. Baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik. Sebelumnya Nanda sekalian sudah pernah mengenal Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Jadi Ibu di sini menggantikan Bapak Sandi yang saat ini sedang berkehalangan karena urusan keluarga. Jadi untuk sementara waktu untuk yang menggantikan sebagai Pak Sandi adalah Ibu ya. Tadi untuk Anda sekalian sudah mengenal ya siapa Ibu ya secara singkat. Di sini Ibu juga akan mengenal Anda sekalian ya. Saat ini Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu. Mayo Pradini Hadir, Bu. hadir ya. Ridwan Hadir, Bu. Broto Toilet, Bu. sedang ke toilet ya. Iya, Bu. Baik, Sena. Sena tidak hadir, Bu. Kalau boleh tahu kenapa Sena tidak hadir? Saya tadi di WA sama ibunya, katanya Sena hari ini sakit. Oh, sedang sakit. Ya udah, Iya. untuk Anda sekalian kita doakan saja supaya Sena lekas sembuh ya. Amin. Selanjutnya untuk absen sudah selesai ya. Aku akan memberikan materi terkait dengan layanan informasi. Di sini layanan informasi adalah layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa menerima dan memahami informasi pendidikan dan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan ya. Ya, di sini Baik, Bu. Ibu akan memaparkan terkait dengan kenakalan remaja ya. Boleh di next ya. Baik. Di sini untuk pengertian remaja itu sendiri, remaja adalah masa remaja, merupakan peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek fungsi untuk memasuki masa dewasa. Untuk masa remaja ini berlangsung dari usia 12 tahun sampai dengan 21 tahun ini bagi wanita ya. Dan bagi pria itu berlangsung dari 13 tahun sampai dengan 22 tahun. Ini menurut Siti Sundari. Jadi usia untuk pria dan wanita ini masa remajanya berbeda ya. Kalau untuk wanita 21 tahun, untuk masa dewasanya atau masa remaja, untuk pria 22 tahun. Baik. Baik, Bu. Iya, Bu. Selanjutnya, apa sih itu kenakalan? Ada yang tahu? Belum, Bu. Belum Di begitu sini jelas, bisa Bu. dilihat ya. Kenakalan ialah tingkah laku secara ringan yang menyalahi norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Untuk kenakalan remaja jadi suatu perbuatan yang melanggar norma-norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak ke dewasa. Jadi, kenakalan remaja itu adalah masa transisi dari anak-anak itu menuju dewasa ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Untuk selanjutnya, penyebab terjadinya kenakalan remaja itu di sini ada dua faktor ya yang menyebabkan kenakalan remaja itu, dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, di sini ada krisis identitas. Krisis identitas adalah kondisi ketika orang merasa tidak yakin mengenal siapa dan apa dirinya. Hal ini dapat terjadi setelah ia mengalami perubahan besar dalam hidupnya atau karena faktor bagaimana mengenali dan mengatasi dirinya sendiri. Kemudian di sini ada kontrol diri yang lemah. Kontrol diri yang lemah di sini adalah rendahnya mengalami toleransi, frustasi yang rendah, tidak konsisten dalam meraih tujuan, bertindak sebelum berpikir, dan bertingkah secara berlebihan. Faktor eksternal itu adalah keluarga. Itu yang paling terutama ya, di inti dari faktor eksternal itu keluarga, karena keluarga itu adalah yang terdekat dari penyebabnya kenakalan remaja. Jika dia berada di lingkungan atau di keluarga yang baik, itu menjadikan
diri remaja itu menjadi baik. Dan sebaliknya jika di lingkungan keluarganya saja sudah tidak baik ya, jadi mendorong untuk remaja itu melakukan kenakalan remaja. Kemudian salah memilih teman. Salah memilih teman juga sangat berbahaya ya untuk dirinya sendiri di masa depan, karena teman adalah orang yang biasanya remaja ini percaya ya. Jadi untuk pertemanan si anak ini, dia percaya dengan temannya, jadi tidak gampang terbawa arus. Jadi dimana remaja ini harus memilih temannya secara benar dan baik. Sosial yang kurang baik, jadi dimana kita bersosialisasi atau dimana kita hidup bersosial, itu sangat mempengaruhi perilaku kita ya. Jika perilaku di tempat atau di lingkungan sosial kita tidak mendukung secara baik, nanti kita akan jika kita tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri, nanti kita akan terbawa menjadi buruk atau perilaku tidak baik. Dan sebaliknya, jika di lingkungan kita memiliki lingkungan sosial yang sangat baik, nanti untuk diri kita sendiri jadi terbawa menjadi baik dan berperilaku yang baik, seperti itu ya. Kemudian Ibu lanjutkan ya. Baik, Bu. Sebelum Ibu melanjutkan slide berikutnya, sebelum Ibu melanjutkan, boleh mundurkan terlebih dahulu ya slide-nya. Ibu ingin bertanya, di sini Ananda sekalian bisa menyebutkan salah satu saja jenis-jenis kenakalan remaja itu apa saja sih? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Boleh. Dengan Ananda siapa Ibu? Tadi lupa. Saya Mayo. Oh ya, baik. Ananda Mayo, silakan pilih salah satu saja jenis kenakalan remaja itu. Yang saya tahu kenakalan remaja itu salah satunya seperti mengkonsumsi narkotika, Bu. Benar tidak? Oh, benar sekali ya. Terima kasih ya Ananda Mayo. Sama-sama. Menjawab dengan baik. Di next. Ya, jadi di sini ada jenis-jenis kenakalan remaja ya. Yang pertama ada tawuran. Tawuran adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai atau yang biasa disebut dengan geng sekolah. Di sini untuk tawuran sendiri sudah tidak asing ya di kuping Ananda sekalian ya. Bahkan masih banyak dari dulu hingga kini tawuran seperti tradisi seperti itu ya, tradisi dari tahun ke tahun untuk mencari sebagai geng sekolah yang lebih kuat, seperti itu ya, yang diakui. Kemudian ada di sini adalah kenakalan remaja balap liar atau geng motor. Ini biasanya kita menjumpai di malam hari ya, ketika hari libur seperti itu, banyak tempat-tempat di jalanan besar ini sering menemukan balapan liar atau geng motor. Di sini sebenarnya untuk balapan liar itu sangat merugikan diri sendiri ya. Apabila terjadi kecelakaan, itu yang rugi bukan orang lain, melainkan orang tua dan dirinya sendiri. Untuk geng motor ini memang sangat meresahkan ya, ketika sudah mengganggu pengguna jalan secara umum. Kemudian untuk pemalakan di sini adalah termasuk bully ya, karena mereka meminta milik orang lain secara paksa. Mungkin di sini juga suka ditemukan ya pemalakan, tapi tidak secara terang-terangan, karena di sini akan melanggar norma-norma untuk norma-norma sekolah ya. Kemudian penyalahgunaan narkoba, ini juga tidak asing ya di kuping Ananda sekalian, karena maraknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu makin lama makin banyak ya. Di sini seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Seks bebas. Seks bebas di sini adalah hubungan seksual di luar dari ikatan pernikahan ya, baik dilakukan suka sama suka. Kemudian selanjutnya minum miras dan merokok. Miras ini adalah minuman yang beralkohol, dan untuk merokok untuk remaja sendiri tidak dianjurkan ya untuk merokok, karena dapat membahayakan dirinya sendiri. Selanjutnya bolos sekolah. Ini sering sekali ya dijumpai di sekolah manapun, pasti ada saja siswa yang setiap harinya bolos sekolah. Entah tujuannya karena bosan atau memang diajak oleh teman untuk tidak masuk sekolah, itu perilaku tidak baik.
Kemudian lari dari rumah. Biasanya lari dari rumah itu disebabkan dari faktor internal. Mungkin masalah keluarga yang menyebabkan remaja tersebut memutuskan untuk lari dari rumah untuk menenangkan dirinya. Kemudian di sini bullying. Bullying adalah perilaku tidak baik atau perundungan. Di sini perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal ataupun fisik. Kemudian secara di dunia nyata ataupun di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun per kelompok. Ya, selanjutnya next. Di sini ada contoh potret kenakalan remaja ya. Yang tadi sudah Ibu jelaskan, ini seperti tawuran antar pelajar, kemudian bahaya narkoba. Di sini terdapat minuman keras yang sudah ditahan oleh pihak berwajib. Di sini merokok, balap liar, seks bebas, dan bolos sekolah. Di sini anak-anak sekalian seperti sudah biasa ya melihat potret kenakalan remaja yang sudah Ibu paparkan di sini. Iya, Bu. Selanjutnya cara pencegahan dari kenakalan remaja. Kemudian di sini yang pertama itu adalah membangun keluarga yang harmonis. Dalam keluarga harmonis tentunya dapat membangun jiwa anak tersebut menjadi lebih baik. Kemudian menanamkan keimanan dan ketakwaan. Jika remaja tersebut ditanamkan iman dan takwa, pastinya dia akan memikirkan apa yang dia lakukan. Sebelum dilakukan, dia pasti akan mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian memberikan perhatian dan kasih sayang. Ini sangat penting sekali bagi remaja mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, karena dengan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, tentu mereka tidak akan melakukan hal-hal perilaku yang menyimpang. Kemudian memberikan keteladanan hidup. Keteladanan hidup adalah contoh perilaku yang baik untuk remaja. Mendorong remaja berkreasi secara positif, seperti membuat yang saat ini sedang marak adalah membuat video YouTube secara edukasi untuk kaum remaja yang lain agar menjadi inspirasi. Kemudian membangun lingkungan yang kondusif. Remaja dianjurkan untuk membangun lingkungan yang kondusif agar lingkungan tersebut itu tidak terjadi seperti perkelahian atau kesalahpahaman. Di sini menguasai dan membangun komunikasi. Jadi komunikasi itu juga sangat penting ya untuk kenakalan remaja. Kemudian selanjutnya di sini ada penanggulangan. Jadi untuk penanggulangan di sini yang pertama ada memberikan pemahaman dan nasihat. Jadi diberikan pemahaman agar remaja tersebut tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma, kemudian akan melakukan perilaku yang baik. Kemudian tindakan mengucilkan remaja, tidak mengucilkan remaja yang nakal. Jadi mengucilkan remaja yang nakal itu bukan menjadikan remaja itu menjadi lebih baik, bahkan remaja itu akan semakin nakal jika dikucilkan karena dia merasa terintimidasi. Kemudian yang ketiga, memberikan pengobatan dan rehab. Di sini juga salah satu alternatif yang baik ya untuk ketika si anak tersebut sudah melanggar norma, tentunya harus melakukan pengobatan dan rehab. Kemudian memberikan bimbingan dan konseling. Memberikan bimbingan konseling adalah pemberian bantuan kepada siswa agar siswa tersebut dapat mengetaskan masalahnya sendiri. Kemudian mengarahkan pada kegiatan yang positif, menyalurkan hobi, bakat, dan minat. Jadi untuk remaja ini agar bakat dan minatnya tersebut, dia mengetahui apa sih bakatnya saya sebenarnya, terus mau dibawa kemana sih sebenarnya bakat dan minat saya agar menjadi lebih positif daripada melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkin untuk pemaparan Ibu sudah Ibu jelaskan semua ya. Untuk mengulas kembali agar anak-anak sekalian tadi benar-benar memperhatikan,
ada yang ingin menjawab untuk ulasan yang tadi sudah Ibu berikan terkait dengan penyebab terjadinya kenakalan remaja? Ada di sini ada beberapa faktor. Ada yang bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Ibu? Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Ya, baik, saudari, mohon maaf, saudari atau Ananda Dini, boleh dijawab pertanyaan Ibu? Iya, tadi yang saya ingat ada faktor internal dan eksternal. Salah satu dari faktor internal itu krisis identitas, dan salah satu dari faktor eksternal itu keluarga, Bu. Ya, baik, betul sekali ya. Untuk Ananda Dini, terima kasih untuk jawabannya karena sangat membantu teman-teman ya. Kemudian di sini ada yang ingin bertanya setelah selesai pemaparan Ibu yang tadi sudah Ibu jelaskan atau menyanggah mungkin. Sini ada yang ingin bertanya. Saya Bu, Ya, silakan. Ananda Ridwan. bagaimana cara penolakan kita terhadap teman untuk kenakalan remaja terhadap tawuran? Terkait menjawab pertanyaan dari Ananda Ridwan tentang tawuran ya, di sini bagaimana sih cara penolakan yang baik agar remaja tersebut tidak terpengaruh untuk mengikuti tawuran. Yang pertama, kita tidak usah takut kehilangan teman ya, karena itu perbuatan tidak baik. Jadi tidak perlu karena tidak diajak mungkin dianggap tidak solidaritas, lalu nanti kita tidak ditemani mungkin ya, atau dimusuhi, karena banyak hal-hal atau perilaku-perilaku yang lebih positif daripada harus tawuran. Pertama itu ya. Kemudian dan yang kedua, kita harus mempunyai pendirian yang teguh untuk menolak ajakan tersebut ya. Karena dengan mempunyai pendirian yang teguh, kita tidak akan terpengaruh. Kemudian yang ketiga, kita harus ingat Allah ya. Karena tawuran itu bisa menyebabkan kematian. Lebih baik kita berserah diri kepada Allah, melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu. Anda dari Ridwan, bagaimana untuk jawaban Ibu? Iya, Cukup cukup jelas? Bu. Baik, Terima terima kasih kasih. ya. Baik, mengingat waktu yang sudah habis, mungkin di sini Ibu langsung saja memberikan kesimpulan ya untuk pemaparan Ibu yang tadi untuk kenakalan remaja. Di sini kesimpulannya adalah kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dan norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan. Sebelumnya mohon maaf jika Ibu ada kekurangan ya. Mungkin sampai bertemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.